Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fadime Syapohan dengan NPM 23051605554. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, strategi dan organisasi serta keunggulan kompetitif. Di era digital saat ini, informasi menjadi aset paling berharga bagi organisasi. Tetapi bagaimana perusahaan mampu mengelola informasi, menyusun strategi, dan juga mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif? Apa sih sistem informasi manajemen atau saya singkat saja menjadi SIM? Jadi, SIM itu adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi. Adapun tujuan utama dalam sistem informasi manajemen ialah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, sebagai contohnya itu seperti sistem laporan penjualan harian untuk manajer marketing, juga dashboard keuangan untuk pimpinan perusahaan. Melalui sistem informasi manajemen, data penjualan dari berbagai toko atau cabang terkumpul secara otomatis, lalu diolah menjadi laporan yang mudah dibaca. Manajer marketing dapat langsung melihat produk apa yang paling laris, jam penjualan tertinggi, hingga cabang mana yang perlu perhatian. Informasi ini membantu mereka menentukan strategi promosi atau pengadaan stok secara lebih cepat dan tepat. Dashboard ini menampilkan ringkasan kondisi keuangan seperti arus kas, laba rugi, dan pengeluaran operasional dalam bentuk grafik dan indikator. Dengan informasi yang tersaji secara real-time, pimpinan perusahaan dapat memantau kesehatan finansial organisasi, mengidentifikasi masalah lebih awal, serta mengambil keputusan strategis dengan lebih percaya diri. Oke, ada 5 komponen utama dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada hardware, itu seperti komputer, server, ataupun perangkat jaringan. Yang kedua itu ada software, jadi software itu aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data. Yang ketiga itu ada data yang merupakan bahan mentah berupa angka, teks, gambar, hingga transaksi. Yang keempat itu ada prosedur, jadi itu adalah aturan dan langkah yang mengatur bagaimana sistem digunakan. Dan yang terakhir ada people, itu penggunaan sistem, mulai dari staff, analis. Tanpa salah satu komponen tersebut, sistem itu tidak bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dalam organisasi modern, SIM memiliki banyak sekali peran penting. Yang pertama itu mendukung operasional, melakukan proses rutin seperti pemrosesan transaksi, pencatatan data, hingga pelaporan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Itu memberikan laporan ringkas, analitik, dan prediksi kepada manajer. Yang ketiga, mendukung fungsi strategis. Itu membantu perusahaan menciptakan inovasi, memahami pasar, dan merancang strategi baru. Dengan sistem informasi manajemen, keputusan tidak lagi berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data yang terukur. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari pemrosesan transaksi, pencatatan data pelanggan, hingga pembuatan laporan rutin. Dengan sistem informasi manajemen, pekerjaan operasional menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Sistem informasi manajemen juga membantu manajer dalam mengambil keputusan. Sistem ini menyajikan laporan ringkas, analisis data, hingga prediksi tren sehingga manajer dapat melihat kondisi perusahaan secara menyeluruh dan menentukan langkah terbaik berdasarkan informasi yang jelas. Selain operasional dan taktis, sistem informasi manajemen berperan dalam fungsi strategis. Informasi yang dihasilkan membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar. Sistem informasi manajemen tidak berdiri sendiri, ia terhubung erat dengan strategi bisnis dan struktur organisasi. Yang pertama itu sistem informasi mendukung strategi bisnis. Perusahaan menetapkan strategi untuk bersaing di pasar. Jadi SIM itu membantu mewujudkan strategi tersebut. Misalnya, strategi cost leadership nih, menggunakan otomatisasi untuk menekan biaya. Dalam strategi cost leadership, sistem informasi manajemen digunakan untuk menekan biaya operasional. Melalui otomatisasi proses seperti pemrosesan pesanan, pengelolaan persediaan, atau pencatatan transaksi, perusahaan dapat mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Hasilnya, biaya produksi dan operasional menjadi lebih rendah sehingga perusahaan mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif.
Terus juga ada strategi differentiations, memakai data customer untuk menciptakan layanan personal. Dalam strategi differentiation, SIM membantu perusahaan menciptakan layanan yang lebih personal dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, mulai dari riwayat pembelian, preferensi, hingga pola perilaku. Perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan. Pendekatan berbasis data ini membuat pengalaman pelanggan lebih unik dan bernilai, sehingga perusahaan memiliki keunggulan di mata konsumen. Yang kedua, sistem informasi mengubah struktur organisasi. Nah, jadi teknologi itu bisa mengubah cara kerja perusahaan, mengurangi hierarki karena informasi mengalir lebih cepat, mendorong kolaborasi antar departemen, dan membuka peluang kerja jarak jauh. Yang ketiga itu sistem informasi sebagai penggerak transformasi digital. Nah, itu maksudnya banyak sekali perusahaan kini melakukan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Jadi SIM menjadi fondasi utama dari transformasi tersebut. Oke, pembahasan terakhir nih tentang sistem informasi sebagai sumber keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ialah kemampuan organisasi untuk tampil lebih unggul dari pesaingnya. Sistem informasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Itu mengotomatiskan proses sehingga biaya lebih rendah dan waktu lebih cepat. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Menggunakan data pelanggan untuk menciptakan layanan baru yang sulit untuk ditiru. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, menganalisis big data dan AI memberikan wawasan prediktif. Yang keempat, konektivitas dengan pelanggan. Nah, jadi sistem memungkinkan perusahaan membangun hubungan jangka panjang. Dan yang kelima itu ada integrasi supply chain. Nah, sistem informasi manajemen membuat rantai pasok lebih cepat, lebih transparan, dan responsif terhadap permintaan pasar. Contoh sederhananya itu seperti perusahaan e-commerce yang sering kita lihat menggunakan data perilaku konsumen untuk menampilkan rekomendasi produk. Nah, itu bisa meningkatkan penjualan dan memberikan pengalaman personal, sesuatu yang sulit disaingin oleh perusahaan tradisional. Oke, meskipun penting, penggunaan sistem informasi manajemen tidak lepas yang dari namanya tantangan, seperti biaya pengembangan dan pemeliharaan yang tinggi, resistensi dari karyawan karena perubahan proses kerja, terus masalah keamanan data dan privacy, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, integrasi dengan sistem lama yang rumit. Yang pertama, resistensi dari karyawan karena perubahan proses kerja. Maksudnya adalah perubahan proses kerja sering memicu ketidaknyamanan karena karyawan harus meninggalkan cara lama yang sudah mereka kuasai. Resistensi dapat muncul karena rasa takut kehilangan kendali, kekhawatiran bahwa teknologi baru akan meningkatkan beban kerja, atau kekhawatiran bahwa peran mereka berkurang pentingnya. Jika perubahan tidak dijelaskan dengan baik, karyawan cenderung menolak atau kurang berpartisipasi. Yang kedua, masalah keamanan data dan privasi. Ketika organisasi mengadopsi sistem atau teknologi baru, resiko kebocoran data dan pelanggaran privasi meningkat. Data sensitif bisa terekspos jika mekanisme pengaman tidak kuat atau jika terjadi kesalahan manusia. Ancaman seperti peretasan, malware, atau akses tidak sah harus diantisipasi dengan kebijakan keamanan yang baik. Yang ketiga, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Implementasi sistem baru biasanya memerlukan keterampilan yang belum dimiliki sebagai karyawan. Tanpa pelatihan, karyawan bisa kesulitan mengoperasikan teknologi baru sehingga produktivitas menurun. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, atau pendampingan menjadi penting agar sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan yang keempat, integrasi dengan sistem lama yang rumit. Sistem lama sering memiliki arsitektur dan teknologi yang sudah usang sehingga sulit dihubungkan dengan sistem baru. Integrasi dapat memakan waktu lebih lama, memerlukan biaya tambahan, dan beresiko menyebabkan gangguan operasional. Tantangan ini membutuhkan perencanaan teknis yang matang, kompatibilitas sistem, serta uji coba menyeluruh agar proses integrasi berjalan lancar. Pada akhirnya, sistem informasi manajemen bukan hanya alat, tetapi fondasi yang menghubungkan strategi, struktur organisasi, dan tujuan bisnis dengan penggunaan yang tepat. Jadi SIM dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan.
Sekian penjelasan video materi dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching everyone.